nasi goreng di tanah Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Wow. Dan kisah ini akan menceritakan tentang seorang perantau dari tanah Jawa, ya, lebih tepatnya Jawa Timur, lebih tepatnya lagi kota Ponorogo, kota Reog. Mereka sekeluarga merantau ke tanah Kalimantan, lebih tepatnya di Kalimantan Timur, Samarinda, dan membuka usaha warung nasi goreng di sana. Pada awalnya, warung nasi goreng milik Pak Kuswoyo ini berjalan dengan lancar tuh usahanya. Laris, manis, dan intinya bisa merebut pangsa pasar yang ada di Kalimantan Timur, lebih tepatnya lagi di kota Samarinda. Sampai pada akhirnya datanglah seorang pesaing yang padahal sama-sama juga perantau dari Jawa Timur juga lagi, tapi beda kota ya, dari Surabaya, yang bernama Wahyu, yang juga mendirikan warung nasi goreng tepat di samping warungnya. Kira-kira apa yang terjadi nih teman-teman ya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Timur. Kuswoyo, lelaki asal Ponorogo, berusia 38 tahunan. Sudah 8 tahun menetap di Samarinda. Terhitung setelah menikah, mengais rezeki dengan berdagang nasi goreng di sebuah lapak sederhana beratap terpal biru di pinggir jalan Bengkuring Raya. Meski sederhana, tapi warung nasi gorengnya selalu ramai dikunjungi orang. Sore itu, belum juga Kuswoyo membuka lapak, ada sebuah mobil pick up L300 berhenti tepat di sebelah warungnya. Di lahan kosong berukuran 5 kali 5 meter. Mau jualan apa itu orang? Gumam Kuswoyo lalu bergegas mendekati demi untuk memastikan. Dari bak pickup itu, 3 orang lelaki gotong royong menurunkan kayu dari usuk sampai reng juga seng. Sementara 2 lainnya sigap membersihkan jerami. Begitu Kuswoyo mendekat, salah satu pria berusia sekitar 40 tahunan menyambutnya dengan senyuman ramah. Kenalkan mas, nama saya Wahyu, arek Surabaya, mau buka warung di sini juga. Sambil membalas salaman, tidak kalah ramah Kuswoyo menyapa. Wah, saya Kuswoyo, wong Ponorogo mas. Rencananya mau jualan apa sampean, mas Wahyu? Dengan polos, Wahyu menjawabnya. Nasi goreng juga mas. Sesuai saran saudara, katanya nasi goreng paling laku di daerah sini. Dek. Wajah ramah Kuswoyo mendadak masam. Ketakutannya akan lahan kosong tepat di samping warungnya disewa orang akhirnya menjadi kenyataan. Bengkuring memang ramai, tapi berjualan menu yang sama tepat di samping itu bukanlah hal yang harus disyukuri oleh Kuswoyo. Meski begitu, ia berusaha berpikir positif, menahan diri untuk protes. Dia selalu ingat kata-kata bijak. Rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi malam pertama membuktikan bahwa rezeki juga bisa direbut. Sebab kedatangan Wahyu dari Surabaya yang sudah siap bersaing itu bisa dilihat dari bagian spanduknya yang dipajang harga jauh lebih murah
Rp2.000 ketimbang di warung Kuswoyo yang seharga 17.000 seporsi. Tulisannya pun sengaja diberikan lebih besar. Sebenarnya, harga yang ditawarkan Kuswoyo sebanding dengan porsi jumbo dan rasa yang selalu dijaga, pedas dan bumbunya yang nampol. Hanya saja, bagi para pelanggan, selisih Rp2.000 itu cukuplah menjadi alasan untuk berpaling lidah mencari layangan plus sensasi baru di menu yang sama. Dalam 3 malam saja, pelanggan Kuswoyo mulai menyusut. Kursi-kursi plastik yang biasanya selalu terisi jadi banyak yang kosong. Para pelanggan yang biasanya mengantri kini malah melengos ke warung sebelah. Alhasil, 2 karyawannya yang biasanya sibuk dengan tugas masing-masing sampai terkantuk-kantuk. Dan malam keempat adalah puncaknya. Warung Wahyu meledak ramai penuh sesak berbanding terbalik dengan warung nasi goreng milik Kuswoyo yang sudah dibangun bertahun-tahun kini malah kosong. Padahal biasanya di jam seperti itu pengunjung mengantri bahkan sampai ada yang tidak kebagian. Pada akhirnya kesabaran Kuswoyo habis. Sambil berkacak pinggang ia keluar, dadanya membusung, berdiri di bibir jalan demi untuk memastikan dan mendapati kenyataan bahwa wajah-wajah familiar itu adalah pelanggannya, hanya membuatnya semakin kesal dan sakit hati. Memang tak punya otak. Dari Surabaya ke Samarinda, apa cuma mau cari mati kamu, Wahyu? Desis Kuswoyo. Lalu ia masuk dan duduk dengan kasar di kursi yang tadi. Pikirannya pun jadi kemana-mana. Jika biasa hanya berfokus pada ramainya dagangan sendiri, sekarang ada sesuatu yang terlintas di kepalanya. Meski begitu, Kuswoyo berusaha sabar menunggu pelanggan yang datangnya berjeda lama. Dan sepanjang itu, hatinya dicabik-cabik oleh denting wajah nasi goreng yang beradu dengan tawa dari Wahyu so akrab dengan pembeli. Begitu jam tutup tiba, nasi yang dibawa Kuswoyo biasanya selalu ludes sampai kurang-kurang, kini kembali tersisa. Sialnya, jauh lebih banyak ketimbang kemarin. Kalau begini aku gak bisa diam ini. Sebelum terlambat, aku harus mengambil keputusan cepat, geram Kuswoyo sambil menghitung pendapatan yang semakin nyungsep. Matanya memerah, rahangnya mengeras, tidak ada harapan lagi. Dan hal yang paling tak disukainya adalah membuat kecewa. Begitu sampai di rumah, dengan wajah tertekuk oleh rasa bersalah, Kuswoyo memberikan hasil penjualan pada istrinya yang seperti biasanya sudah menunggu. Ini Rat, nyungsep lagi, tutur Kuswoyo lesu. Sebelah tangan Ratna, perempuan bertubuh subur, berkulit hitam eksotis itu langsung memijit-mijit pelipis yang sudah ditempeli koyo. Melihat uang ditaruh di atas meja, omset yang glosor begitu tajam membuat kepalanya panas, sakit, makin berdenyut-denyut. Memang dari beberapa hari Ratna sudah dibuat kesal, ditambah lagi menghitung hasil jualan yang makin sedikit, amarahnya benar-benar pecah. Innalillahi mas, ini apa? Hah? Apa iki? Jualan dari sore sampai malam cuma dapat segini. Mas, Ponorogo ke Samarinda itu jauh loh mas, jauh. Masa jualan udah habis terus? Bentak Ratna memelototi saking emosinya, mengacak-ngacak tumpukan uang sampai beramburan di lantai. Kuswoyo yang masih berdiri sigap memunguti uang itu menata acak. Dengan tangan gemetar ia menaruh kembali di atas meja, lalu berkata jujur, ya aku harus gimana Rat? Pelanggan pada lari itu ke sebelah. Ratna terperangah, matanya yang tidak pernah melihat itu bersyukur semakin tajam seperti pisau menguliti ketidakbecusan suaminya. Sebelah? Mas mau apa mas? Jelasin, jangan bikin kepala aku tambah mau pecah ini. Kuswoyo
yang kemarin-kemarin belum memberitahukan, pada akhirnya tidak bisa berbohong lagi. Dengan hati-hati, ia memberitahukan, suaranya gemetar menahan ketakutan, seolah-olah hanyalah Ratna, seorang perempuan di muka bumi ini yang bisa menjadi istrinya. Ada warung buka, Rat, pas di samping warungku, di tanah kosong itu. Dia jual nasi goreng juga, Rat. Namanya Wahyu. Wajah Ratna merah padam, telinganya berdengung, hidungnya yang pesek kembang kempis oleh emosi yang meninggi. Kurang ajar. Wahyu, orang mana itu, Mas? Masih dengan suara bergetar, Kuswoyo memberitahu. Surabaya. Ratna langsung berdiri, berkacak pinggang, matanya memicing ke arah pintu yang belum ditutup. Dari sana, seolah dia melihat sosok Wahyu, membuat suaranya menggeram. Tebal sekali kulitnya, kayak punya nyawa double aja. Datang-datang langsung rebut rezeki orang. Kuswoyo juga menatap ke arah pintu, menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun 4 malam terakhir. Rat, kalau aku diem aja bisa bahaya ini. Gaji karyawan, kontrakan, cicilan motor, semua itu nggak punya kompromi. Kalau begini terus, bisa celaka aku. Pendapatan segitu nggak mungkin bisa mencukupi. Ujar Kuswoyo, butuh teman diskusi sebelum semuanya terlambat. Ratna menoleh. Emosinya perlahan mereda, lalu kembali duduk mengeluarkan isi hati. Aku juga capek begini, Mas. Ini baru 4 hari loh. Gimana kalau sampai lewat bulan, lewat tahun? Lah, gak sanggup aku bayangin kalau pendapatan sampean sampai ndak cukup begini. Kalau rezeki direbut paksa, ya harus rebut balik dong, Mas. Piye toh? Kuswoyo yang masih menerawang ke arah pintu menoleh, menatap mata istrinya. Kali ini yang dilihatnya bukan hanya kecemasan, tapi juga dendam. Lalu dengan hati-hati ia duduk di samping istrinya. Rat, gimana kalau aku singkirin aja dia? Tanyanya butuh dukungan. Ratna refleks menarik tubuh, balas menatap dengan kening berkerut. Ada beberapa yang terasa janggal di kepalanya dengan ekspresi ketus memastikan. Singkirkan? Dengan cara apa? Membunuh? Gak setuju aku, Mas. Nggak jadi istri mantan residivis saja hidupku sudah sampai bikin pusing. Baru hidup mapan sebentar, jualan, ujung seplaki. Lah, nelongso aku, Mas. Kuswoyo mengusap tenggorokannya yang mendadak kering. Sungguh, dia pun tak pernah terfikir untuk berurusan dengan hukum, apalagi sampai mendekap di jeruji besi, membuatnya menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Membunuh, tapi tanpa menyentuh, Rat. Santet, cukup pakai santet. Apalagi, pokoknya aku akan singkirkan dia pakai tangan orang lain. Mendengar kenekatan sang suami, Ratna menjepit hidung begar pria yang belum memberikannya keturunan itu keras-keras sambil mendekatkan wajah. Ih, jenius tenan sampean. Aku juga barusan mikir begitu loh, Mas. Kuswoyo tersenyum lega. Syukurlah, aku pikir kamu tidak akan mendukung keputusanku ini, Rat. Secepatnya, mulut pedas Ratna menanggapi dengan nada naik turun, mengikuti ritme emosi ia punya rocos. Aku ini jadi istri, tidak pernah sok-sokan solehah. Orang repot pokoknya. Selalu akan mendukung apapun keputusan suami. Apalagi menyoal dandang supaya tidak terbalik. Kalau begitu, ya harus cepet dong, Mas. Aku mendukung 1.000.000%. Orang Surabaya itu tidak boleh menang. Tidak boleh. Dia harus kapok. Sudah lancang berani buka usaha di samping warung nasi gorengmu, supaya dia tahu rasa. Ya, Rat, terima kasih yo, selalu mendukung. Tapi dengan begitu aku harus pulang lagi ke Ponorogo. Ada kan uang tiketnya? Tanya Kuswoyo masih dengan kehati-hatian. Ratna menjawab cepat. Ada, Mas, ada. Kalau tidak cukup, sampean tenang aja. Ya, seperti biasa, Ratna akan melakukan apa saja demi melancarkan rencananya
Kalau hanya terkendala uang, itu bisa diusahakan sebab tahu benar. Dengan kembali ke Ponorogo menemui dukun, tentulah bukan hanya uang tiket saja, tapi ada mahar yang harus dipersiapkan. Kuswoyo terkekeh pendek. Dia bangga memiliki istri yang selalu mendukung dalam mempertahankan para pelanggan. Kalau begitu, aku berangkat besok. Lebih cepat, lebih baik. Piye? Setuju? Tapi sampean mau minta tolong ke dukun siapa? Tanya Ratna, coba memastikan. Jangan sampai udah mengeluarkan uang banyak, tapi tidak membuahkan hasil. Jangan bikin istrimu ini gelo loh mas. Jadi sampean pikirkan matang-matang dulu. Cari dukun yang benar-benar mengamalkan ilmu hitam. Ojo sampai datang jauh-jauh cuma diceramai tok. Kuswoyo yang mendengarkan tanpa punya nyali memotong akhirnya menjawab. Kembal Gendro Sembat, mau kemana lagi? Ya, nama itu tidak asing lagi bagi Ratna, membuat tubuhnya menegang, pikirannya mengingat waktu itu suaranya mendadak gemetar. Mas, aku sampai yakin mau ke sana. Nanti dikira cuma mau minta bumbu penglarisan. Tahun kemarin itu aja Mbak Gendro bilang orang usah datang kalau ndak penting. Merasa tidak dapat solusi, wajah Ratna mendadak murung. Kuswoyo mengusap wajah tegang. Dia juga masih ingat, lalu buru-buru menenangkan. Yakin Torat, kondisiku sekarang ini bukan genting lagi, tapi darurat. Ini urusan sandang pangan, hidup dan matinya warung kita. Lagian, dukun sakti seperti itu, ya pasti udah tahu kalau kedatanganku kali ini bukan hanya minta bumbu penglarisan. Pokoknya, Mbah Gendro bakalan seneng. Wes toh, yakin sama keputusanku. Ingat, doa istri akan memuluskan apapun yang direncanakan oleh suami. Ya, jika biasanya Kuswoyo pulang hanya untuk menambah sumbu penglarisan atau menajamkan jampi-jampi untuk menarik pembeli jauh lebih banyak dan selalu dilakukan kalau omset menurun, biasanya setahun sekali. Tapi tidak dengan sekarang. Dia yakin dukun andalannya itu sangat senang bisa mengamalkan ilmu lainnya, membinasakan manusia tanpa berurusan dengan hukum negara. Ratna menatap ke dalam, memberikan sepenuh doa. Saking tulusnya, matanya sampai berkaca-kaca saat ia bicara. Sampean harus menang mas, aku tidak mau hidup susah lagi. Kuswoyo tersenyum lelah. Iya Rat, rapuh. Ratna bersandar di bahu suaminya, hatinya tiba-tiba sedih. Mas, aku takut kalau sampai warung kita mati karena orang dari Surabaya itu. Kuswoyo mengusap rambut keriting istrinya, mencoba menenangkan. Tidak bakalan. Yakinlah, Mbak Gendro bisa ngatasi. Menarik pelanggan warung lain aja bisa. Masa ndak bisa nyingkirin saingan? Ratna memeluk suaminya erat, memindahkan seluruh ketakutannya ke tubuh Kuswoyo. Dia tidak sanggup membayangkan kalau sampai pindah tempat jualan dan mencari pelanggan baru. Malam itu juga, Ratna mempersiapkan semuanya sesuai rencana, harus berjalan cepat. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah Kuswoyo di Ponorogo. Seperti yang sudah difikirkannya, dukun langganannya itu sudah tahu niat kedatangannya. Bukan hanya karena omset kurang banyak, tapi membawa tugas yang sudah sangat lama dinanti. Duduk di atas tikar, menghadap meja tempat deretan media sesaji di sebuah ruangan khusus, Kuswoyo memberitahukan apa saja yang membuat langkahnya kembali. Jadi apa yang kamu inginkan, Kus? Dagangannya saja yang modar atau orangnya sekalian? Tanya Mbak Gendro Sembat penuh kuasa sekaligus tidak sabar. Seperti biasa, kata-katanya menghipnotis. Kuswoyo menelan ludah, wajahnya menegang. Sewaktu di perjalanan, dia hanya ingin menumbangkan dagangan saingannya, tapi wajah saingannya itu justru tidak bisa lepas dari kepalanya. Baru 4 hari, warungnya sudah jadi sepi, membuat dadanya mendidih. Imannya yang setipis tisu itu benar-benar dipertaruhkan tarik-menarik. Sementara
Mbah Gendro sempat justru tersenyum-senyum. "Dua-duanya, Mbah. Aku mau dua-duanya mati. Sandang pangan sekaligus nyawanya," jawab Kuswoyo penuh emosi, tidak mau tanggung-tanggung dalam memberikan pelajaran baginya. Wahyu sudah terlalu lancang. Sudah menyangka, Mbah Gendro langsung terbahak. Tawanya menggema di seluruh ruangan rumah joglo yang cukup besar yang hanya dihuninya seorang diri. "Akhirnya, wes suwe aku ora nganggo santet wangi mati kanggo mateni manusa," katanya sambil mengusap jenggot putihnya yang panjang menjuntai. Saking senangnya, Kuswoyo sampai sujud hormat, naik turun, menempelkan jidatnya di tikar sampai 3 kali ia berucap, "Matur nuwun, Mbah, matur nuwun sangat," lalu kembali duduk ke posisi semula bersila. Mbah Gendro mendekatkan wajah, kedua belah tangannya menopang tubuh kurus tuanya ke atas meja jati wadah sesaji yang menjadi penghalang antara dirinya dan sang tamu. Lalu ia berbisik, "Tapi ono mahare, Kus." Kuswoyo tersentak, matanya tak berkedip menatap sepasang mata tua yang hanya berjarak 1 jengkal dari wajahnya. "Mahar? Mahar apa, Mbah? Apa mahare?" Ada ketakutan luar biasa yang menghantam dada Kuswoyo. Beberapa prasangka berputar-putar di kepalanya tanpa bisa menghentikan jantungnya berdetak frontal melihat senyuman miring justru terbingkai di wajah Mbah Gendro Sembat. Dia takut kalau sampai menyeret keselamatan Ratna. Setelah menarik tubuh, duduk ke posisi semula, barulah dengan santainya Mbah Gendro memberitahu, "Cukup 1 ekor sapi. 1 ekor, Kus." Mata Kuswoyo terbelalak. Kali ini ketakutannya berganti ke beberapa puluh juta harga 1 ekor sapi. "Sapi, Mbah?" tanyanya gelagapan sebab tidak masuk pembahasan dengan istrinya. Mbah Gendro mengangguk santai. "Yo, nanging nak tandane wis katon." Kuswoyo mengernyit. Belum terlalu paham sebab jika biasanya hanya mahar sesuai berapa jatah yang ingin didapatkan setiap malamnya, misalnya ingin berpendapatan 5 juta, maka begitu pula lah mahar yang harus diserahkan. "Pertandanya seperti apa ya, Mbah?" tanya Kuswoyo memperjelas. Mbah Gendro sempat membusungkan dada menjelaskan, "Ya kalau warungnya sudah mulai sepi, pelanggannya pindah ke tempatmu, lalu orangnya bakal masuk rumah sakit. Nah, kalau perkara itu sudah kejadian, maka cepat-cepat kamu kembali ke sini membawa sapi sebagai maharnya. Wes jelas toh?" Otak Kuswoyo langsung mengkalkulasi. Kalau warung nasi gorengnya kembali ramai seperti semula, tentu harga 1 ekor sapi bukanlah hal sulit membuatnya tertawa lega. "Walah, kalau cuma itu aku setuju, Mbah. Pokoknya pelangganku kembali, omset kembali seperti dulu, aku langsung kemari." Mbah Gendro lekas membawa pembicaraan ke arah yang lebih serius. "Apa kamu datang? Sudah bawa syarat-syaratnya?" "Wes, Mbah, sampun," jawab Kuswoyo sudah tahu apa saja yang dibutuhkan bila berurusan dengan ilmu hitam. Lahir dan besar di daerah itu membuatnya paham betul. Lalu ia membuka tas ranselnya, mengeluarkan bungkusan plastik putih berisikan tanah dari depan warung saingannya, juga foto Wahyu yang Ratna colong dari media sosial. Total ada 4 nyawa di dalam 1 foto yang sudah di-print. Cekatan Mbah Gendro sempat mengambil. Matanya yang tajam seperti burung hantu itu menatap foto-foto lama sekali, lalu menyeringai sambil mengusap dengan kuku hitamnya. Liurnya sampai menetes, saking sudah lamanya ia menunggu pekerjaan seperti itu. Lalu ia berdiri, meraih kendi besar berisi air di sudut ruangan. Begitu kembali ditaruh di atas meja, duduk bersila memberitahu, "Sesok bengi
Waktu bulan separoh, santet wangi mati bakal tak kirim. Sangat mudah, tanpa harus mengotori tangan, apalagi berurusan dengan hukum. Kuswoyo ikut tertawa. Aku wes rasa sabar, Mbah. Lihat si Wahyu modern. Bagendro menepuk pundak Kuswoyo yang masih tertawa. Sabar, sabar Gus. Karing hitung jam. Dengan begitu, Kuswoyo harus menunggu sampai besok. Tidak pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Ponorogo juga, cuma beda kecamatan. Akhirnya, malam yang ditunggu segera datang. Bulan separuh menggantung, cahayanya menyentuh genting. Di dalam ruangan, Bagendro sudah duduk bersila di balik meja media sesaji. Di depannya ada dupa menyala 7 batang, juga kemenyan. Aroma wangi yang janggal menguar, memenuhi bilik yang cukup luas untuk tempat khusus ritual. Wangi sedap dari kenanga perlahan-lahan semakin pekat menusuk hidung. Itulah alasan santet ini disebut santet wangi mati. Sementara Kuswoyo juga duduk bersila di hadapan. Keringat dingin membasahi punggungnya, tegang. Di sini dia sudah tidak boleh bicara apa-apa, hanya menjadi saksi atas apa yang diinginkannya. Bagendro mengambil kendi besar yang kemarin, yang berisikan air yang tidak pernah terkena cahaya sekian puluh purnama. Aromanya lebih ke wangi mayat dan hanya dipakai untuk membunuh orang memakai wangi yang tak terlihat. Lalu dengan hikmat ia mengaduk menggunakan keris perak bertuah. Setelah itu ia mulai memasukkan tanah saingan Kuswoyo, lanjut foto, tapi media itu digunting terlebih dahulu sebagai jembatan nyawa. Mata Bagendro tidak berkedip saat mulai memotong dari bagian tubuh yang diinginkannya pelan-pelan, sengaja agar sakitnya semakin menyiksa. Bermula dari wajah, mata, bibir, dan yang terakhir ubun-ubun, sampai semuanya tak berbentuk rupa menjadi potongan-potongan kecil. Diletakkannya pada kain kuning, lalu mengikatnya menjadi satu bundel kecil. Kuswoyo bergidik melihatnya, matanya melotot lalu memejam. Tidak lama kemudian ia mengucap demi untuk memastikan yang dilihatnya. Tadi ada darah yang mengalir pada kain. Bagendro buru-buru memasukkan bundel itu ke dalam kendi, lalu berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Nyawa neta serake marang awakmu. Setelah itu, Bagendro mengangkat kendi, meminum satu tegukan, tindakan yang hanya berani dilakukan dukun kelas tinggi sepertinya, sebab meneguk air mati berarti menyambungkan diri dengan makhluk penjemput. Begitu mendongak, matanya berubah merah menyala. Dia menuturkan, santet wangi mati wes tak kirim Kuswoyo. Kowe bakal dadi saksi nyawa dijabel, harus tegen mentolok. Bagendro menjelaskan bila santet wangi mati sudah dikirim dan Kuswoyo akan menjadi saksi dicabutnya nyawa dan diminta harus tega. Iya mbah, oke. Tanggap Kuswoyo, tubuhnya makin gemetar. Tahu bila yang dilakukannya bukan lagi santet untuk menjatuhkan usaha, tapi untuk memutus nyawa. Mata merah Bagendro memelototi, memberitahu, yen si wis kedadean dang bali mereneng go sapi. Jangan sampai ikar janji. Ingat itu menungso. Oke mbah. Ya, wes pasti kui. Sambar Kuswoyo cepat. Wes, ritual selesai, ucap Bagendro lega. Akhirnya bisa mengamalkan ilmunya, memberikan tugas kepada makhluk halus pembunuh yang bisa menjangkau korbannya meski di seberang pulau, bisa dikendalikan. Begitu pagi tiba, seorang ojek yang sudah dipesan kemarin memasuki pelataran rumah. Di dalam rumah, Kuswoyo buru-buru meraih punggung tangan Bagendro. Kulo pamit bah, ucapnya. Yo, eling pesanku semalam. Kamu harus tega, tutur Bagendro, memastikan semua berjalan sesuai harapan.
Kuswoyo menjawab terbata. Iya mbah. Lalu bergegas menuju ke motor ojek, membawanya pergi jauh menuju terminal terlebih dahulu untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Begitu sampai di tanah Kalimantan Timur, keesokan harinya, Kuswoyo dengan percaya diri penuh langsung berjualan. Dan ia tidak menyangka bila perubahan itu datang begitu cepat, sebab warung Wahyu yang selama ini ramai langsung sepi total. Para pelanggan yang semula berpaling lidah datang kembali satu persatu sampai warung tenda milik Kuswoyo penuh dengan sesak. Dua karyawannya kembali bersemangat meski harus pontang-panting melayani pembeli. Mas, maaf ya, kemarin cuma coba-coba. Lidahku kok tetap cocoknya sama masakan kamu ya mas, kata seorang bapak sambil duduk rela menunggu antrean. Ya mas, betul. Nasi goreng buatan kamu lebih enak. Pokoknya nasi goreng Mas Kuswoyo paling nampol, sahut yang lain. Di tengah sibuk menggaruk nasi goreng, Kuswoyo hanya tersenyum senang sekaligus ketar-ketir karena pertanda pertama itu sudah muncul dan ia tahu harus menepati janji. Tidak terasa, seminggu berlalu semenjak pertanda pertama muncul. Warung nasi goreng Wahyu tetap sepi, tempatnya tak lagi terlihat oleh mata orang-orang yang melintas. Semua mobil dan juga motor yang parkir di warungnya makan di tempat warung nasi goreng milik Kuswoyo. Meskipun begitu, Wahyu tetap sabar menunggu pelanggan. Tapi dijaga sampai waktu tutup sekalipun, tidak ada satupun pembeli yang masuk. Pada akhirnya, ia kembali pulang dengan dagangan yang masih penuh. Akan tetapi, tanda utama dari santet wangi mati yang sesungguhnya baru terjadi pada malam ketujuh, tepat di malam Jumat. Aroma wangi bunga kenanga terbawa oleh hembusan angin Kuswoyo sampai menutup hidung, tapi wanginya semakin kuat karena mengikutinya sebagai seorang yang menyuruh dan yang mencium hanya dirinya saja. Keesokan malam, apa yang dinanti Kuswoyo akhirnya terjadi. Dari arah warung nasi goreng milik Wahyu, suara perempuan berteriak-teriak, tolong suamiku. Ya, suara itu adalah milik dari Tari, istrinya Wahyu, terus berteriak sambil berlari ke sana kemari memanggil tetangga warung lainnya yang mau bersimpati. Tapi tidak bagi Kuswoyo, dia tetap sibuk menggaruk nasi goreng pesanan para pelanggan. Begitu beberapa penjual bapak-bapak sesama perantau yang berbaik hati masuk warung, mereka mendapati Wahyu sudah terkapar di atas tanah, tubuhnya menggigil hebat, matanya melotot, dari lubang hidung dan telinga keluar darah. Tak selang berapa lama, dari bagian mulut setiap nafasnya tersengal, darah segar muncrat. Mereka memutuskan untuk membawa Wahyu ke RSUD Abdul Wahab. Dia melihat kondisi berat yang dialami tubuh sekarat Wahyu diangkat ke sebuah mobil milik pedagang yang berbaik hati. Begitu masuk IGD, ia langsung mendapatkan pertolongan, tapi Wahyu menepis. Ketika infus akan dipasang, kedua tangannya menolak keras. Begitu pula dengan kedua kakinya menendang-nendang sampai mengenai para perawat. Tubuh Wahyu yang bersimbah darah meliuk-liuk sampai membuat ranjang bergeser ke sana kemari. Tanpa ada yang tahu, ada sosok halus yang mengendalikan tubuhnya dari dalam, menyakiti, tidak memperbolehkan diobati. Para perawat dibuat panik, sekaligus terheran-heran ketika nafas Wahyu tinggal satu-satu, tapi kekuatannya luar biasa ketika disentuh menolak. Tidak selang berapa lama, tubuh Wahyu jatuh ke lantai, menggigil hebat, tersiksa oleh rasa panas luar biasa. Sementara Tari hanya bisa menangis, saking takutnya tak berani mendekat. Dia menjauh di sudut ruangan, ditenangkan oleh para perawat. Dokter tidak bisa membantu. Itu kali pertama ada pasien masuk seperti itu. Beberapa jam kemudian, sekujur tubuh Wahyu perlahan-lahan berubah menghitam, bermula dari ujung jempol sampai ke wajah, dan itu adalah pertanda penyedotan nafas oleh makhluk wangi mati
Dengan begitu, tinggal menunggu detik nyawa diputus. Di sisi lain, malam yang sama semakin larut. Di dalam kamar, Kuswoyo tidak bisa tidur. Setiap memejam, mata merah Mbak Gendro muncul di pelupuk mata dan kata-katanya menggema di kepala. Kowe bakal jadi saksi nyawot di Jabal. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, bau kenanga menyeruak masuk ke dalam kamar. Kuswoyo menegakkan tubuh. Matanya meneliti ke sana kemari. Wangi itu semakin pekat, seperti ada yang berdiri di depan pintu arah di mana aroma itu berasal, sementara istrinya justru tertidur pulas. Tapi Kuswoyo tidak perlu cemas. Dia cukup tidak tidur, sebab itu pertanda bahwa Wahyu sedang menghadapi detik-detik terakhir. Di rumah sakit, makhluk wangi mati sedang menuntaskan tugasnya. 1 jam kemudian, suara gagak memekik rendah di atas rumah. Cuma 1 kali, tapi cukup membuat Kuswoyo mendongak. Matanya berkilat mendesis. Modar kowe Wahyu, sok-sokan menyaingi. Sekarang kapok. Setelah itu, suasana menjadi hening. Meski begitu, Kuswoyo memilih tidak tidur. Dia berjaga agar niatnya benar-benar terkabul. Keesokan harinya, hujan mengguyur lebat sampai Kuswoyo berangkat jualan. Meski hujan seperti itu, warung nasi gorengnya tetap ramai oleh pengunjung sampai ludas yang dibawa. Lalu, di tengah ramainya pengunjung, Pak Ruman masuk. Pria berusia 45 tahunan itu pedagang minuman tepat di samping warungnya Wahyu. Dengan ramainya Kuswoyo menyapa. Mau pesan nasi goreng Pak Rus? Rusman menggeleng. Dia justru mendekat tepat di samping kompor di mana Kuswoyo sibuk menggaruk nasi goreng pesanan pelanggan. Kus, kamu sudah dengar belum berita? Tanya Rusman. Berita apa? Kuswoyo membalas, berusaha tenang meski jantungnya langsung mengentak keras. Dia tahu arah pembicaraan. Wajah Rusman mendadak muram, mengingat sosok baiknya pria asal Surabaya yang baru menjadi tetangga warungnya itu, lalu memberitahu. Semalam, Wahyu meninggal, Kus. Kasihan sekali dia. Niatnya merantau, malah mati di tanah orang. Deg. Meski sudah tahu, tetap saja Kuswoyo tak bisa menyembunyikan kegugupannya, tapi cepat merubah ekspresi turut prihatin. Meninggal? Tanyanya memastikan yang didengar. Rusman mengangguk berat. Iya, siangnya aku tengok ke rumah sakit, Kus. Sakitnya itu aneh sekali, seperti disiksa dia. Aku sampai tidak tahu harus bersyukurkah atas kematiannya. Dengan begitu, dia sudah tidak rasakan sakit itu lagi. Kuswoyo makin bersimpati. Sakit aneh? Maksud itu bagaimana toh, Pak? Tubuh gempal Rusman mendadak lemas, lalu mengangkat kursi dan duduk tepat di belakang Kuswoyo, barulah menuturkan. Ubun-ubunnya seperti dicongkel. Darah muncrat kemana-mana. Lantai rumah sakit berubah seperti tempat jagal sapi. Penjelasan itu membuat kepala Kuswoyo pening, memberikan kode pada karyawan agar mengambil alih menggaruk nasi goreng, lalu ia duduk. Dalam pikirannya, suara Mbak Gendro kembali menggema. Dang balik merene gowo sapi. Ojo ingkar janji. Begitu Rusman pergi, Kuswoyo berpikir keras karena jika tak kembali ke Ponorogo, dia bisa menyusul Wahyu mati. Kesepakatan dengan Mbak Gendro bukanlah permainan kata. Itu janji pada dunia yang tak terlihat. Dan sekali ia ingkar, hanya ada satu konsekuensi, kematian. Begitu dagangan habis dan pulang ke rumah, Ratna yang selalu menunggu uang hasil penjualan langsung menanyai. Loh Mas, mukamu kok kayak mayat gitu? Kuswoyo duduk memegangi kepala, butuh waktu beberapa detik sebelum ia bicara. Wahyu mati, Rat. Akhirnya. Kapan matinya, Mas? Ratna terkejut sekaligus senang. Tadi malam. Aku harus balik ke Ponorogo, Rat. Jawab Kuswoyo singkat, menarik nafas panjang. Ratna langsung tegak berdiri, wajahnya panik. Loh,
dadak? Ada masalah apa lagi? Kuswoyo menatapnya dengan mata memohon. Aku punya janji dengan Mbak Gendro. Janji yang tidak boleh aku ingkari. Kamu ngerti kan, Rat? Ini soal nyawa. Ratna terdiam beberapa detik dan menjawab dengan enteng. Ya sudah, sampai harus nepati janji. Kuswoyo menatap istrinya, menjelaskan apa yang tidak diberitahukannya sepulang dari Ponorogo waktu itu. Tapi Rat, aku butuh uang gede nih buat beli sapi. Mbak Gendro minta 1 ekor sapi sebagai maharnya. Ning, akhirnya Ratna bicara. Besok aku ambilkan uang 30 juta. Itu sudah lebih dari cukup buat beli sapi. Jangan sampai nyawamu yang hilang gara-gara janji itu. Kalau kurang tinggal bilang. Kuswoyo langsung memeluk istrinya. Terima kasih, Rat. Ratna balas memeluknya kuat-kuat. Dia tidak mau sampai Kuswoyo kenapa-napa. Keesokan harinya, Ratna langsung pergi ke bank. Begitu uang diberikan, hari itu juga Kuswoyo berangkat. Perjalanan panjang dan melelahkan kembali dijalaninya. Begitu sampai di Bandara Juanda, ia lanjut naik bus menuju Ponorogo. Setibanya, Kuswoyo tidak langsung ke rumah Mbak Gendro, tapi menuju kandang milik peternak yang ada di desa yang sama. Dalam hitungan menit, seekor sapi jantan besar sudah menjadi milik Kuswoyo, lalu dituntun sendiri ke rumah Mbak Gendro yang rupanya sudah berdiri di pelataran menjemput dengan senyuman lebar. Dia puas karena janji ditepati. Sambil bersiul, Mbak Gendro mengambil alih, menuntun mahar ke belakang tempat ada puluhan ternak dari sapi, kambing, domba, dan semuanya itu hasil tumbal orang-orang yang pernah meminta jasa gelapnya. Sapi milik Kuswoyo ditambatkan di sana tanpa adanya ritual apapun. Keesokan paginya, Kuswoyo langsung kembali naik bus ke Surabaya, lalu terbang ke Samarinda tanpa tahu apa yang terjadi. Begitu sampai di Samarinda, di dalam taksi bandara, Kuswoyo hanya ingin segera sampai rumah dan tidur lama. Tubuhnya benar-benar lelah, pikirannya pun kusut. Tapi baru saja turun dari taksi, Ratna sudah tergopok-gopok keluar dari rumah dengan air mata bercucuran. Mas, istrinya Wahyu masuk rumah sakit. Itu loh Mbak Tari. Katanya sakitnya aneh. Terus kedua anaknya juga, Mas. Aduh, Ratna menyampaikan kabar yang didapat dari kawan sesama pemilik warung yang ditemuinya di pasar pagi tadi. Tubuh Kuswoyo bergetar hebat memegang pundak Ratna. Bagaimana kalau kita tengok sekarang juga? Ratna mengangguk cepat. Yo Mas, aku juga pengen lihat sakit aneh seperti apa sih mereka. Ayo. Tanpa sempat membersihkan diri, masih dengan pakaian yang sama. Sejak perjalanan dari Ponorogo, Kuswoyo menggeber sepeda motornya menuju RSUD Abdul Wahab Syahrani. Begitu tiba, mereka langsung menuju ruang ICU, ruang perawatan intensif untuk pasien kritis yang butuh pemantauan 24 jam. Di situ, Kuswoyo melihat Tari, istri dari Wahyu, terbaring dengan wajah membiru. Sementara dua anak kecilnya dirawat di ruang ICU khusus anak. Keduanya menangis kesakitan dengan keluhan serupa. Di tengah nafas yang tinggal satu-satu, Tari terdengar mengeluarkan suara yang nyaris tak terdengar. Dia memohon, "Tolong selamatkan anakku. Mereka tidak salah apa-apa." Air mata Kuswoyo jatuh tanpa mampu berkata-kata. Di lobi rumah sakit, dengan tangan gemetar, Kuswoyo mencari nomor telepon Mbak Gendro. Begitu tersambung, langsung buru-buru ia bicara. "Hentikan, Mbak. Aku mohon, Mbak. Anak-anaknya jangan, Mbak." Tapi suara Mbak Gendro terdengar datar. "Santet wangi mati itu tidak bisa dihentikan, Gus. Kowe sing minta 4, aku cuman jalani." Gus. Kuswoyo terkejut dan cepat meralat. "Aku kan cuma minta Wahyu saja, bukan anak sama istrinya." "Senteng, satu foto itu isinya 4 orang. Hah?
bentak Magendro. Lah, di depan matamu sendiri tak gunting-gunting kok. Yonda iso dibatalke. Mereka semua sudah masuk daftar wangi mati. Tinggal nunggu waktu dijemput. Wes. Nafas Kuswoyo tercekat. Dia benar-benar tidak menyangka. Aduh mbak, ini salah paham mbak. Teriak yang panik luar biasa. Tapi telepon sudah ditutup. Dihubungi berkali-kali. Sudah tidak direspon. Ya Allah. Ratap Kuswoyo, tubuhnya limbung. Lalu merosot duduk. Menjambak rambutnya sendiri kuat-kuat. Aku berdosa ini. Aku sudah berdosa. Ratna tiba-tiba berlari dari arah lorong rumah sakit sambil menangis keras-keras. Mas, Batari mati mas. Apa? Kuswoyo memekik dan langsung berlari kembali ke arah ruang ICU diikuti Ratna. Tapi baru sampai di lorong, langkah Kuswoyo terhenti. Begitu juga Ratna. Mereka terpaku melihat para perawat panik berusaha menyelamatkan dua bocah itu, Dimas berusia 4 tahun dan Safitri 9 tahun. Tidak selang berapa lama, satu persatu kedua anak itu menyusul ibunya. Tubuh mereka menghitam, darah mengalir dari mulut, telinga, dan hidung. Yang paling mengerikan, bagian ubun-ubun mereka pecah, mengeluarkan darah dan campuran cairan santet wangi mati. Tanpa diketahui, di Ponorogo, Mbah Gendro mempercepat pekerjaannya. Duduk bersila di depan meja sesaji, 7 batang asap dupa mengepul, berputar-putar berpadu dengan kemenyan. Benar saja, tak sampai 1 jam, santet wangi mati yang tersisa sudah diselesaikannya. Ketika pekerjaannya rampung, Mbah Gendro mengusap tangannya yang berlumuran darah dengan kain mori, lalu mengangkat ponselnya dan menghubungi Kuswoyo. Kuswoyo yang masih di rumah sakit langsung menerima telepon itu dengan nafas memburu dan mata yang merah. Ah, kamu sudah menipuku mbah, bentaknya. Suaranya pecah karena amarah dan kepanikan. Tapi Mbah Gendro sama sekali tidak menanggapi makian itu. Suaranya justru santai, bahkan terdengar seolah menikmati keadaan. Gus, sekarang waktumu mengirimkan mahar berikutnya. Kuswoyo terbelalak mendekatkan mulut di speaker. Apa mbak? Mahar lagi? Kan sudah aku bayar lunas seekor sapi, seperti yang mbak minta. Jangan begitu dong mbak. Terserah. Nek ora gelem bawa mahar, yo nyawamu sing melayang. Iki urusane nyawa, dudu pasar kaget. Kuswoyo mencak-mencak, tidak peduli jadi tontonan orang. Ia memukul-mukul dinding rumah sakit. Bah, kamu sudah menipuku mbak. Di sisi lain, telepon yang masih di loudspeaker itu memudahkan Ratna yang berdiri di samping Kuswoyo mendengar ancaman itu dengan jelas. Wajahnya langsung pucat. Mas, jangan. Ratna memegangi kepalanya. 3 ekor sapi tentulah nominal yang fantastis hingga membuat tubuhnya limbung. Lalu, gedebuk, Ratna jatuh pingsan. Kepalanya menghantam lantai. Dalam hitungan detik, tubuhnya langsung kejang-kejang. Dari mulut, mata, dan hidung mulai keluar darah segar mengalir cepat. Ratna! Kuswoyo berteriak sambil berlutut meraih tubuh istrinya di peluknya. Sementara telepon masih aktif membuatnya meraung. Mbak, jangan bunuh istriku mbak. Aku mohon mbak, tolong mbak. Di Ponorogo, Mbah Gendro menurunkan ponselnya sedikit, lalu mendekatkan mulutnya ke speaker. Cepat bawakan maharnya. 4 ekor sapi sebelum 7 malam kematian mereka. Seperti disambar petir, Kuswoyo terpekik. 4? Bah, jangan-jangan istriku juga kena wangi mati. Tut, tapi telepon sudah diputus. Beberapa perawat datang membawa Ratna ke ruang IGD.
Kuswoyo berlari mengikuti dari belakang. Dia menangis sambil memukul-mukul dadanya sendiri, menyesali perbuatannya dan tak bisa mengembalikan keadaan. Sebab belum juga lewat 1 jam, Ratna tidak tertolong menyusul mati. Tubuh Ratna menghitam perlahan. Darah tetap merembes dari semua lubang yang ada di wajahnya. Ubun-ubunnya pecah, mengeluarkan cairan yang sama persis dengan yang membunuh keluarga Wahyu. Kuswoyo histeris, kedua tangannya sampai berdarah, mendaratkan tinjuan ke tembok. Suaranya pecah menggema di lorong rumah sakit. Aku sing salah Ratna Gusti, aku sing mateni bojoku dhewe. Sementara di balik meja wadah sesaji di Ponorogo, Mbah Gendro memantau, matanya yang merah memicing, bicara mendesis. Pitung dino, ora tembus kene, moder kowe Kuswoyo. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Wulan Kemuning. Waduh, tragis banget dan bener-bener di luar ekspektasi saya. Kuswoyo, ini aduh serba salah juga sih ya. Oke, Kuswoyo salah mengirimkan santet, oke, itu jelas. Tapi Wahyu juga menjadi pemantik atau pemicu di awalnya. Nggak boleh dong buka di sampingnya itu warung nasi goreng, dia buka juga bisnis nasi goreng. Please jangan samain kayak di mall ya, misalkan di mall atau apa ada counter nih berjejer nih jual handphone semua. Ini beda, ini bukan di mall. Kalau mall emang konsepnya adalah toko-toko yang berjajar. Tapi kalau di warung pinggir jalan, waduh kalau untung nggak bacok-bacokan ya, biasanya begitu teman-teman. Ya paling nggak kalau dia mau buka warung nasi goreng juga ya yang jauh dari situ nggak kelihatan lah ya. Atau kalau dia mau dempetan ya jangan jual nasi goreng juga dong. Jual makanan yang lain lah ya. Dan di sini bagaimana akhirnya Pak Kuswoyo, dia kehilangan kesabaran dan nekat mengirimkan santet mengerikan dari tanah Ponorogo, santet wangi mati. Wah, ini ngeri banget santetnya, asli mengerikan banget. Dan sang dukun Mbah Gendro ternyata bener-bener kejam. Ya memang salahnya si Kuswoyo juga ngasih foto sekeluarga tuh, dipotong-potongin, digunting-guntingin ya kan. Empat-empat yang diguntingin, harusnya dia ngasih foto 1, kalau nggak foto 4 terus dipotong aja nih mbak orangnya ya kan. Dia nggak ngasih foto keluarga, sekeluarga, udah sekeluarga kelar. Dan dia harus ngirimin 4 sapi berarti totalnya. Jadi yang pertama 1, berarti yang kedua 3, karena setiap nyawa dibayar 1 ekor sapi. Waduh, meledak dong yang ada di otaknya ya kan. 1 ekornya aja 30 juta, ini 4 ekor ditambah lagi Ratna istrinya, berarti total 5 ekor teman-teman. Wah, uang dari mana? Dan di sini keren pakai banget kisahnya. Dan memang seperti itu teman-teman. Kenapa sih dukun-dukun ini semangat untuk ngirimin santet atau melakukan pesugihan? Karena dalam ilmu hitam itu juga sama, ilmu yang didapatkan harus diamalkan. Jadi ketika ada orang bilang pengen ngirim santet, gue semangat banget dong Mbak Gendro. Karena kalau ilmunya dibiarkan aja di dalam tubuhnya bahaya juga tuh. Luar biasa kisahnya. Wulan Kemuning nggak pernah gagal ya kalau bikin cerita, meresap banget dan kata-katanya keren ya. Dan terima kasih kepada Wulan Kemuning, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Lilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya, yuk diklik tombol jempolnya. Jangan lupa tombol hype-nya juga dan ayo dong bisa dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.